karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dia yang menyatakannya. Oke. Nah, tema hari ini dari teks kita hari ini dari ayat 16 ya. Saya pakai kata anugerah aja ya. Anugerah demi anugerah. Kalau bahasa Inggrisnya kan bagus. 16 itu grace for grace. Nah, saudara, saya mau mengajak kita untuk merenungkan topik ini hari ini. Oke? Ya, apa itu maksud dari kata anugerah demi anugerah? Atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari sering kita pakai kasih karunia demi kasih karunia. Apa itu definisi anugerah? Nah, definisi anugerah, oke, yang kita paham sehari-hari adalah kasih yang Allah berikan kepada manusia. Sebenarnya manusia ini tidak layak menerimanya. Karena manusia orang berdosa. Dalam tanda kutip kita mengatakan bejat, sudah rusak, melawan Tuhan, menentang Tuhan, kan gitu. Tapi Allah ingin menyatakan kasihnya kepada manusia. Dia ingin menunjukkan kasihnya kepada manusia, kan gitu. Nah, kalau bahasa Inggris tuh di definisinya gini, grace is the unmerited favor and kindness of God towards man. Maksud saya sama artinya. Dia mau mengasihi manusia dengan belas kasihannya. Tapi manusia sebenarnya manusia nggak layak terimanya, kan begitu. Yohanes menulis betapa Allah mengasihi manusia. Nah, saudara bisa baca di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah Bapa itu kepada dunia ini. Nah, dunia ini adalah manusia ya. Ada orang bertanya, termasuk dengan ciptaan yang lain nggak? Dengan ciptaan, oh iya, ada itu ciptaan yang lain Tuhan pelihara. Kan ciptaannya Tuhan pasti pelihara. Masa Tuhan merusak ciptaannya? Nggak mungkin kan? Yang penting, yang Tuhan utama kasihnya besar itu adalah manusia. Maka itu sehingga dia memberi, nah memberi atau mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya tunggal lah, satu tunggal ya. Para manusia. Supaya manusia yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Tidak binasa. Tidak masuk neraka. Melainkan memperoleh hidup yang kekal, saudara. Ini sangat jelas. Ini pernyataan firman Tuhan sangat jelas. Di mana anugerah demi anugerah telah diberikan kepada manusia. Saudara, maka itu Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, kamu diselamatkan karena kasih karunia. You are saved by grace. Kita ya. Bukan usahamu, tapi karena kasih karunia Allah itu melalui iman. Ya, bukan perbuatanmu. Nah, Paulus mengatakan itu lagi, this is the gift adalah pemberian atau hadiah di mana Allah berikan kepada manusia yang berdosa ini. Sekarang manusia mau respon nggak? Manusia mau terima nggak? The free gift kita mengatakan hadiah yang gratis kepada manusia. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, nah, kita mau bertanya kembali, oke? Bahwa apakah
kasih karunia demi kasih karunia atau anugerah demi anugerah ini masih berlaku di zaman sekarang. Kita mengatakan yes, masih diberikan kepada manusia. Nah, apakah kasih karunia di zaman perjalanan ini sama dengan anugerah yang Tuhan Allah berikan di zaman lampau atau di zaman perjanjian lama? Saudaraku, kalau kita lihat bahwa kasih Allah tetap dia curahkan, dia berikan kepada walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ya kan? Tapi kasih Allah, anugerah itu masih diberikan kepada manusia. Nah, kalau kita gambarin ya, saya gambarin ya. Saudara ya. Oke. Nah, ini kan istilahnya Taman Eden ya. Aduh, tidak ada. Oke, ini kita bilang Taman Eden. Oke, singkat. Adam di sini kan? Oke. Adam dan Hawa. Nah, oleh mereka menikmati apa? Kalau kita lihat mereka menikmati namanya anugerah yang murah. Oh yes, di sini. Kenapa? Mereka bisa komunikasi sama Allah Bapa atau Tuhan ya. Ya, Allah datang kepada mereka berkomunikasi. Oh, mereka hidupnya, saya nggak bisa bayangkan hidupnya di taman ini gimana. Ya, pokoknya nggak ada jahat, nggak ada dosa. Ya, hanya satu hal yang Tuhan bilang, yuk jangan makan buah itu. Kan begitu. Nah, mereka hidup dengan wah, luar biasa enaknya kan. Nah, tapi karena ditipu oleh ular, akhirnya mereka menjadi orang berdosa. Nah, orang dosa berdosa. Oke, di sini orang berdosa. Nah, kasih yang di sini yang Tuhan berikan apa masih sama kasihnya di sini? Sama nggak? Ada perbedaan dalam hal komunikasi, relasi, karena ada dosa. Tapi kasih Allah tetap masih diberikan, anugerah misalnya, masih dicurahkan kepada manusia yang berdosa ini. Contohnya apa? Masih dikasih musim. Orang jahat menikmati musim dingin, musim panas, musim hujan, musim salju. Di Indonesia, di ekuator atau yang tidak punya musim empat, kita masih menikmati. Orang jahat menikmati sinar matahari, menikmati turunnya hujan. Ya nggak? Orang baik juga menikmati dan sebagai orang percaya juga menikmati itu. Nah, di sini kita lihat ya kasih. Nah, kalau terus sampai kalau kita lihat hari ini kurang bagus. Nah, sampai Yesus datang. Jadi sampai zamannya apa? Oke, kita mau mengatakan ini Old Testament ya, kopi. Ya. Ayo tadi ada bawa, tapi kok kemana? Oke. Sebentar, Bapak, supaya kita bisa lebih paham. Ya. Nah, ya kan? Salib. Ini salib. Oke? Nah, ini Old Testament kita bilang. Zaman perjanjian lama, nah orang berdosa, ya kemudian jangan sampai masuk ke zaman Musa misalnya. Nah, zaman Musa kita lihat, nah ini yang belum terima hukum Taurat, mereka hidup dalam apa? Menurut konsus, tapi nurani manusia. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Nah, setelah terima hukum Taurat di sini, hukum Taurat, orang Israel adalah umat yang khusus spesial, dipilih. Nah, mereka menikmati namanya ada ada anugerah khusus, dipilih menjadi umat Tuhan, menerima hukum Taurat. Nah, beda Israel itu dengan bangsa-bangsa lain. Gitu loh. Kenapa? Karena Tuhan pilih mereka untuk menurunkan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Nah, mereka menikmati anugerah. Yes, yes. Di sini anugerah ini
Tapi ini ada anugerah khusus, mereka pilihan gitu. Itu bedanya. Oke. Nah, sekarang setelah Yesus datang, Yesus datang kita lihat. Nah, ini yang dikatakan oleh Yohanes di sini. Kenapa? Karena anugerah demi anugerah dan kebenaran datang dari mana? Dari Tuhan Yesus. Nah, jadi ada perbedaannya, saudara. Oke? Nah, kita lihat bahwa anugerah demi anugerah yang datang daripada Yesus Kristus kepada umat manusia. Nah, kalau kita lihat, saudara, kita perhatikan ya, dari zaman ke zaman manusia. Zaman manusia ini semua orang berdosa, termasuk orang Yahudi itu orang berdosa ya. Jangan bilang, oh yang mereka pilihan Tuhan nggak berdosa. Oh iya, semua orang berdosa. Orang berdosa. Nah, karena itu Paulus menjelaskan itu ya, the gift of God itu adalah kasih karunia atau anugerah. Makanya Yohanes memakai grace for grace. Kenapa? Karena dia melihat Tuhan Yesus ini yang datang ini adalah di mana yang disebut dengan logos. Logos firman ya. Firman telah menjadi manusia. Atau dengan kata Allah menjadi manusia. Orang apa agama lain. Waduh, Yesus bukan Allah jadi manusia. Yesus dilahirkan oleh Maria menjadi Allah katanya. Kembali dengan ajaran yang lain, terbalik juga dengan Jehovah Witnesses. Apa itu Jehovah Witnesses? Saksi Yehova. Yesus diciptakannya. Yesus jadi Allah katanya. Enggak. Dia adalah Allah dari sudah datang menjadi manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Nah, coba saudara baca itu Yohanes 14. Oke? Nah, jadi begini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya. Bahwa anugerah demi anugerah itu diberikan kepada manusia kita dan kebenaran. Kalau Musa adalah hukum Taurat yang diberikan kepada orang Israel. Mereka kalau mau selamat, nah kan kata selamat ya. Kalau di sini mau selamat, nah ini kita belajar lagi tentang dispensasi. Oke, ini banyak orang nggak ngerti dispensasi. Oke, dispensasi jarang diomong di gereja. Ya kan hanya gereja kita yang ngomong dispensasi. Di gereja nggak ada ngomong dispensasi. Nah, dispensasi itu harus namanya dipilah. Ya, di sini zaman ini zaman ini zaman ini. Kalau kita lihat ada perbedaannya tentang keselamatan. Nah, ulangi lagi ya, kita dulu pernah belajar. Kalau di sini zaman tidak berdosa, supaya tidak supaya selamat, tidak hilang keselamatan, ini harus apa sih? Kan ada Tuhan bilang, jangan makan. Wah ini ya itu kan. Kalau di sini mereka pakai conscious, kesadaran hati nurani mereka. Oh mana yang boleh ini conscious? Oh hati saya berbicara. Jadi di dalam hatinya itu ada namanya ya tertulis dengan hukum sebenarnya. Nggak boleh bunuh orang itu dosa. Hatinya ngomong tidak boleh mencuri, tidak boleh bohong. Itu dosa, masuk neraka. Membunuh orang, masuk neraka. Dan di sini, konsus. Ya? Nah, setelah hukum Taurat turun, nah di sini apa? Pakai hukum Taurat. You mau selamat, taat hukum Taurat. You mau ke surga, taat hukum Taurat. Tapi Israel gagal terus. Nah, maka itu kasih karunia atau anugerah demi anugerah datang. Yesus Kristus datang ke dunia, kepada manusia. Kenapa? Karena manusia membutuhkan anugerah demi anugerah dari Yesus Kristus. Maka itulah di sini kita mengatakan namanya zaman gereja. Nah, zaman gereja
atau zaman anugerah. Anugerah. Nah, kita di sini sekarang 2025. Ya. Kita membutuhkan itu. Kenapa? Karena manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya. Manusia tidak mungkin bikin jalan menuju surga. Nggak mungkin. Kenapa? Karena manusia adalah orang yang telah berdosa. Bersalah. Manusia telah melanggar perintah Tuhan. Maka itu semua keturunannya Adam dan Hawa adalah orang berdosa. Maka itu Paulus mengatakan di sini kita semua telah berdosa dan kurang kemuliaan. Kalau Allah yang terjemahkan hilang ya. Kita bilang enggak hilang, ada. Tetapi sudah rusak. Kemuliaan kita itu yang Tuhan beri sudah rusak. Kita sudah kurang kemuliaan. Dan upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal di mana? Di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara jelas. Di dalam Yesus Kristus. Betapa saudara tidak menyadarinya manusia ya bahwa kasih karunia atau anugerah demi anugerah dan kebenaran itu datang dari Yesus. Kebenarannya apa? Kebenaran bahwa membuktikan saudara dan saya adalah orang berdosa. Alkitab yang ngomong. Kebenaran di mana saudara dan saya orang manusia nggak mungkin pergi ke surga. Nggak mungkin. Pakai agama apa berbaik nggak mungkin. Itu kebenaran Alkitab mengatakan. Kenapa? Karena Yesus yang ngomong. Aku adalah apa? Jalan, kebenaran, dan hidup. Anak nggak bisa mungkin ke surga. Usaha manusia. Ya, jelas. Ya, Alkitab dengan jelas mengatakan kita semua telah berdosa, nggak mungkin kita pergi ke surga. Tapi karena anugerah demi anugerah itu diberikan kepada manusia. Nah, sekarang manusia mau percaya? Nah, ini kata percaya itu sulit. Percaya. Atau gini, atau trust. Bahasa Inggris. Trust. Percaya. Anak mau percaya? Ah, nggak mungkin, Pak. Masa anak percaya kita masuk surga katanya? Percaya semua surga. Aku mau pakai diriku punya sendiri. Usaha bersemedi, begini, berbaik, ya pasti masuk surga. Nah, itu usaha manusia. Itu jalannya manusia. Oke, Tuhan sudah kasih jalan. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus atau di mana? 1 Timotius pasal 1:15. Ya, nah coba kita baca 1 Timotius. 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Ini omongan daripada Paulus sendiri loh. Dia ngomong dia sendiri adalah si pendosa ini. Ya, saudara bisa baca di 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15. Dia berbicara demikian. Perkata ini benar. Nah, benar itu artinya benar-benar. Nah, patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini kebenaran apa kita ngomong. Yesus datang untuk apa? Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan siapa? Orang benar. Menyelamatkan orang baik. Bukan. Menyelamatkan orang berdosa. Dan ada lagi. Dan di antara mereka akulah yang paling apa? Paling berdosa. Kalau paling berdosa itu artinya aku ini bosnya pendosa. Shit. Kenapa? Dia melawan Yesus. Dia menganiaya pengikut Yesus. Dia menyaksikan pembunuhan Stefanus. Pokok, dilempar, dilempar, penjuru, hancurkan. Oh, si Paulus ini. Tapi memang dia tidak
ambil batu, lemparin. Dia hanya menyaksikan. Kita bilang, dia menyaksikan, menyetujui pembunuhan itu. Bayangkan saudara. Nah, setelah dia bertemu dengan Yesus, menyatakan diri dan dia bertobat menjadi rasul, maka dia pergi memberitakan kasih karunia demi memberitakan anugerah demi anugerah itu dan kebenaran itu kepada orang Yahudi dulu, kemudian kepada bangsa lain. Memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang. Hei, kamu orang berdosa. Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Siapa orang berdosa? Saudara dan seorang berdosa. Kita perlu anugerah demi anugerah dari Yesus Kristus. Saudara, betapa besar kasih Allah kan kepada manusia. Anda hanya tinggal percaya kepada dia. Kalau mau percaya gimana caranya kan orang-orang mau tanya. Bagaimana cara percaya? You akui engkau orang berdosa. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku orang berdosa seperti Paulus. Saya pendosa besar. Kenapa? Saya melawan Tuhan Yesus. Saudara tahu nggak? Ada orang yang sedang melawan Tuhan dan tidak mau percaya. Dia itu sebenarnya orang yang tidak mau percaya itu sebenarnya dia melawan Tuhan. Betul nggak? Tuhan Yesus mengatakan, percaya kepadaku mendapat selamat. Tapi engkau tidak mau. Sebenarnya engkau melawan itu. Menentang. Tuhan sudah kasih kepada kamu. Kamu tidak mau. Nah akhirnya saudara. Betapa banyak orang yang tidak mau percaya. Ya, akhirnya masuk neraka. Ya, padahal kasih karunia anugerah dengan sudah diberi kepada manusia. Yohanes sendiri sudah memberikan itu kepada orang Yahudi. Dalam konteksnya kan Injil Yohanes kan dia kasih tahu kepada orang Yahudi. Kemudian yang menjadi saksinya, nah, gitu. Siapa saksinya tahu nggak? Yohanes Pembaptis. Sebelum dia mati itu Yohanes ini kita ada transisi. Namanya Yohanes Pembaptis. Ini penting, saudara. Ini Yohanes ini sangat penting dalam transisi masuk ke dalam kasih karunia. Kenapa? Karena dia dikirim oleh Allah. Dia sudah dikuduskan, kudus dalam rahim ibunya, Elizabeth. Coba bayangkan. Kudus. Nah, kalau Yohanes ini disebut rahimnya sudah kudus, bukan berarti dia bukan orang berdosa, bukan seorang yang berdosa. Kudus artinya dia telah dipisahkan menjadi apa? For running for Jesus artinya yang orang yang harus mendahului Yesus, mempersiapkan jalan bagi Yesus untuk apa? Supaya orang Yahudi itu bisa datang dan percaya kepada Yesus. Ya, ya nggak? Maka itu Yohanes Pembaptis, ya teriak, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat atau kerajaan sudah dekat. Percaya dan bertobat, percaya. Nah, kemudian Yesus datang. Wah, Yesus datang ya. Mohon minta baptis oleh Yohanes Pembaptis. Apa Yesus orang berdosa? Lalu minta dibaptis. Baptisan Yohanes ini adalah tanda pengampunan dosa. Nah, lagi transisi. Kalau mereka mau masuk surga orang Yahudi harus dibaptis oleh Yohanes supaya dosanya diampuni dengan baptisan. Nah, itu Yohanes membaptis. Lalu orang bilang, nah kalau begitu Yesus orang berdosa dong. Supaya dosanya diampuni. Oh tidak. Kenapa? Karena Yesus datang itu sebenarnya ya, dia itu mau mati menanggung dosa manusia. Makanya itu simbol saja kepada Yesus. Bukan karena dia minta dibaptis supaya Bapa surga mengampuni dia. Tetapi dia mengambil tempat aku. Dia mati di tempat aku seperti pujian itu. He died
on my place. Nah, karena itulah Yohanes menjadi saksi Kristus Mesias yang tunjuk kepada orang Yahudi waktu Tuhan Yesus datang. Lihatlah kan, anak apa? Anak domba Allah yang menanggung dosa seisi dunia. Behold the Lamb of God. Dan betul nggak? Itu Yohanes itu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kalian harus percaya Yesus. Dia nama Mesias, Sang Juru Selamat. Ya, makanya Yohanes Pembaptis itu penting. Sangat penting di dalam masa transisi untuk menuju kepada anugerah demi anugerah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah saudara percaya bahwa kita yang di sini, saudara dan saya, yang telah percaya, yang telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya sudah menerima anugerah demi anugerah dan kebenaran dari Tuhan Yesus? Yes. Yes, saudara. Saudara dan saya, orang yang sangat beruntung kalau kita pakai bahasa dunia ini. Kenapa? Karena kita telah menerima anugerah demi anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita dapatkan? Anugerah demi anugerah. Kan saudara mau? Iya, Yesus mati di atas kayu salib menggantikan saya, mengampuni saya tanpa saya perlu bayar dengan uang. Karena hadiah yang diberikan itu free gift. Hanya saudara tinggal, I believe you, Jesus Christ. Saya percayamu, Yesus. Itu aja respon saudara. Nah, karena itu saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab mengatakan 1 Korintus 6:20, 1 Petrus 1 ayat 18, kita telah dibeli. Nah, kita telah dibeli, oke, dan harganya telah lunas. Wah, ini bahasa orang dagang. Bahasa orang dagang. Gimana Tuhan Yesus bayar? Bagaimana? Dengan cara bagaimana? Mati. Mati, saudara. Maka bayarnya bukan pakai uang, bukan perak, bukan pakai emas, tetapi dibayar dengan apa? Darah yang mulia. Nah, kata mulia, precious blood. Saudara bayangkan, precious blood. Artinya tidak ada dosa itu darahnya, tidak ada cacat darahnya itu. Precious, bersih, murni. Nah, bahasa Indonesia. Dibayar dengan darah Yesus Kristus. Wah, saudara. Siapa yang bisa lakukan ini? Tidak ada orang pemimpin agama dunia. Tidak ada. Hanya Yesus Kristus datang dari surga logos itu. Datang ke bumi. Maka istilahnya dalam bahasa ekonom itu dengan sudah bayar lunas. Nah, kalau Anda hutang orang harus bayar lunas nggak? Ada yang cicilan kredit, ya kan? Nggak apa-apa. Kita kredit kita bayar. Dulu saya juga kredit mobil. Saya nggak mampu beli, Pak ya. Nggak punya uang modal. Kan begitu. Ya kita kredit. Kita DP, kemudian tiap bulan cicil dikit. Bayar cicil dikit. 2 bulan, 5 bulan, 8 bulan, 10 bulan, 1 tahun, 2 tahun, lunas. Saya ambil 2 tahun. Lunas. Nah, istilah kata lunas. Nah, itu artinya. Nah, kalau manusia yang berdosa, bayarnya tidak dicicil. Masa Tuhan bayar utang kita cicil ya? Hah? Ini kan banyak orang di dunia ini, jutaan orang percaya harus cicil karena tidak cukup. Oh no, cukup, bayar, lunas. Oh, jadi ini Alkitab yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Ya, Alkitab yang ngomong. Dibayar lunas dengan darah Yesus, dia menggantikan kita. Sehingga kita terhina dari murka Allah.
Oke, nah ini kemudian ya saudara, kita ini dulu bukan anaknya Allah, bukan anaknya Tuhan. Kita ini anaknya si iblis, anaknya si dunia ini. Tapi waktu kita percaya kepada Yesus, engkau terima anugerah Allah. Yesus menjadi anak Tuhan, anak Allah. Apa Anda nggak bangga jadi anak Allah? Jadi anak Tuhan saya susah, dikeroyok, dianiaya. Oh ya, itu memang konsekuensi kita menjadi anak Tuhan. Pasti mendapatkan kesulitan di dunia ini. Kan kemarin di Sukabumi ya, orang lagi ada retreat, diganggu gitu. Ya, nah. Kemudian di Depok kemarin sudah dapat izin mau bangun gereja, ini kelihatannya gereja HKBP kan orang Batak. Di demo kemarin, masa tidak boleh bangun? Saya tiap hari bangun dari tidur. Hah? Anda nggak bangun tidur? Bangun dong. Maksud saya bangun gedung gereja dimanapun sebenarnya boleh, asal katanya ada izin. Iya, nggak ada izin. Ya, ada izin begitu saudara ya. Puji Tuhan. Roma pasal 8 ayat 9, 14, 16. Kalau saudara ada roh Kristus, percaya Yesus, Anda ada roh Kristus, maka kita semua punya roh kudus di dalam kita dan bersaksi dengan roh kita, aku adalah anak Tuhan. Nah, itu. Anda percaya nggak ya? Anak. Kalau yang nggak punya roh Kristus nggak mungkin bisa percaya dia adalah itu anak Allah ya, anak Tuhan. Nah, kita sudah dapat itu kasih karunia dari Tuhan begitu luar biasa ya. Kemudian lagi, nah kita dapat tempat lagi di surga. Yohanes 14 apa? Aku menyediakan tempat bagimu dan aku akan datang kembali. Udah. Pikir-pikir kok di surga Tuhan kasih saya mention. Kalau gitu saya mati masuk surga dapat mention. Nggak usah balik ke bumi lagi lah Tuhan Yesus. Aku udah enak nyaman di sana loh. Betul nggak? Maksudnya apa? Banyak orang menafsir-nafsir itu ya begini saudara ya. Nah kalau kita percaya yang ini dispensasi, nah saudara akan lihat dispensasi ya. Ini gereja ini akan diangkat surga, oke? Diangkat, di rapture. Kapan saya nggak tahu. Nah di rapture. Kemudian kita masuk ke dalam 7 tahun penderitaan. Waduh, ini setengah mati di orang manusia. Hanya mati, jutaan juta orang mati yang nggak percaya Yesus, kamu tolak Yesus, termasuk orang Yahudi. Nah, waktu sudah mau orang bilang orang Yahudi sudah tidak berdaya lagi, kan diserang habis-habis. Kali ini dia menang perang sama Iran. Dia dapat satu hari nanti dia akan dikeroyok oleh Amerika juga. Sekarang Amerika bela-bela Israel. Satu hari, dia akan no friend, tidak kemana. Oh bisa nggak? Dikeroyok terus. Baru orang yang bilang, oh, Jesus Christ katanya yang mereka saling itu. Datang tolong kami. Yesus datang tolong orang Kristen mengalahkan musuh-musuh Israel. Nah, setelah itu selesai, masuklah kita di dalam namanya 1.000 tahun, namanya kerajaan milenium. Betul nggak? Kerajaan milenium. Nah, sekarang begini. Yesus bilang, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang lagi kepada kamu. Kapan Yesus datang? Saya nggak tahu. Nah, kalau di datang, kalau ini sudah selesai, dia datang. Dia mendirikan kerajaan 1.000 tahun. Dan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus akan ikut memerintah bersama dia. Dan Yesus akan duduk di mana? Kerajaan atau tahtanya atau ibu kotanya di Yerusalem. Jadi raja dan raja. Kalau kita yang percaya Yesus, kita percaya kita akan bersama Yesus. Nah, di sana nanti kita dapat mention di dalam kerajaan 1.000 tahun. Dan bumi
akan penuh dengan damai sejahtera. Cucu saya kelak akan main dengan ular beludak. Cucu saya akan tarik singa. Wih, main. Tidak digigit. Kenapa? Sesuai dengan Yesaya pasal 11. Damai sejahtera. Nah, maka itu Taman Eden nanti akan terjadi lagi kerajaan seribu tahun. Keadaannya seperti Taman Eden. Maka itu disebut dengan di sini Taman Tuhan di Wahyu pasal yang ke-22. Ini disebut dengan the Eden of God. Termasuk yang di Yesaya pasal 51 ayat 1 atau ayat 3. Saudara bisa baca ini. Akan direstorasi lagi dunia ini seperti Taman Eden. Nah, saudara, sekarang kita lihat. Ya, kasih karunia anugerah dan kebenaran telah kita dapatkan dari Tuhan Yesus kalau kita percaya dan selama masa hidup kita kita menerima itu kasih karunia. Memang dalam perjalanan ada susahnya, ada, tetapi kita akan mendapatkan kemuliaan itu. Nah, makanya di Roma pasal 8 ayat yang ke 8, Roma 8 ayat yang ke mana itu. Ada satu ayat lagi mengatakan kita ditetapkan dan dipanggil dan dibenarkan dan dimuliakan. Itu dapat kemuliaan. Saya pikir kemuliaan ya. Makanya kita orang berdosa ya, yang pecat, yang rusak total itu yang kita hormati. Kita dapat itu kan kita Tuhan angkat, kita angkat dan memuliakan kita loh. Ih, kok mana ada orang yang mau begitu terhadap Anda? Hanya Tuhan Yesus yang mau. Saudara, kenapa? Karena saudara saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ah, ini anugerah. Demi anugerah saudara-saudara ya. Kita dimuliakan itu di Roma pasal 8 ayat 35. Ditetapkan, ditentukan, dipanggil, kita dibenarkan, kemudian kita dimuliakan. Oke. Nah, karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita telah mengakui itu, bukan merasakan, kita telah menerima itu. Jangan kita menyia-nyiakan kasih karunia atau anugerah demi anugerah. Jangan. Maka itu di dalam Ibrani 2 ayat 3, Ibrani 2 ayat 1. Nah, kita baliknya ayat firman Tuhan supaya saya baca ya. Ibrani pasal yang kedua dengan jelas mengatakan demikian. Karena itulah harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Saya khotbah-khotbah di sini, saudara dengar. Adakah Anda sudah mendengarkannya? Nah, itu saya aplikasikannya ini. Perhatikan. Kemudian apa? Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jangan supaya kita ikut arus. Nah, maka itu gereja lokal. Jemaatnya harus lebih, lebih memperhatikan. Khotbahnya pendeta ini betul nggak ya? Khotbahnya benar nggak? Sesuai dengan Alkitab nggak? Sesuai semua nggak? Perhatikan. Kalau kita tidak mengalukan itu, ya saudara mengatakan, nggak apa, percaya Yesus, Anda akan jadi kepala. Percaya Yesus, bahwa Allah tidak mau Anda miskin. Allah tidak mau Anda susah. Tidak mau Anda melarat. Tapi Tuhan mau Anda sukses, kaya. Wih, hebat juga pendeta ini, khotbahnya. Hah? Lebih memperhatikan apa yang kita dengar. Betul? Saya mau tanya, semua pengikut Yesus yang hebat, yang punya kuasa melakukan mujizat, yang menulis surat-surat atau firman Tuhan, semuanya sukses nggak? Maksud saya kaya raya nggak? Paulus jadi konglomerat, Petrus menjadi pemimpin agama hebat, punya katedral, punya gedung besar, ada nggak? Tidak ada. Tapi sekarang banyak pendeta kaya ya, punya gedung besar ya, punya jumlah banyak.
Tidak masalah. Tidak masalah. Bagi saya tidak masalah. Yang penting ajarannya harus benar. Kan begitu. Harus benar membawa orang kepada Kristus, bukan membawa orang masuk gerejanya yang enak-enak duduk. Wah, enak. Ya, bawa kepada dirinya sendiri. Nah, kalau saya tidak mau, saya selalu punya konsep yang sama dengan Yohanes Pembaptis. Nah, sekali kembali, saya harus makin kecil. Yesus harus makin bertambah, bertambah. Artinya apa? Saya bukan Mesias, Yohanes Pembaptis. Aku bukan Mesias. Yesus Mesias. Ikut dia. Percaya kepada dia. Itu harusnya pendeta-pendeta di sekarang ini harus begitu. Harus ikut Tuhan. You jangan ikut saya. Ikut saya, you bisa kecewa. Saudara harus ikut Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan anugerah demi anugerah dan kebenaran kepada saudara. Ikut Tuhan Yesus. Tentu Anda, saudara, harus pergi ke gereja yang benar, kan gitu. Pendeta yang mengajar kebenaran. Yang utama, saudara harus ikut Yesus. Be a followers of Jesus Christ, not follower of me. No, follower of Jesus Christ. Itu yang harus kita utamakan. Kiranya Tuhan menolong kita ya. Jangan menyia-nyiakan keselamatan. Kalau saudara baca lagi ayat yang satu tadi di ayat 2 3, saya baca lagi ya. Sebab kalau firman dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Oh ya, pasti setimpal. Kita buat apa? You utama apa? You peti apa? Nah, ayat yang ketiga katanya. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan, oleh mereka yang telah mendengar kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka dan tanda-tanda dan mujizat oleh berbagai penyataan kuasa dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Puji Tuhan. Itu rasul-rasul yang memberitakan Yesus. Yesus juru selamat. Yesus penebus dosa manusia. Kenapa? Kasih karunia. Demi kasih karunia. Atau anugerah demi anugerah. Datang dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Jangan kita sia-siakan kesempatan. Karena itu, mari kita serahkan hidup kita untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh atau benar percaya Tuhan Yesus? Kalau terima Tuhan Yesus, yakin masuk surga? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.